Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat para asatid di Bait Al-Quran, yang saya hormati para santri Bait Al-Quran yang hadir di majelis pada siang hari ini, yaitu kajian tafsir. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salaf salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa nakhussu khususan ila wa as-sami wa jami'i masyayikhihim wa masyayikhina wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'udumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatid dan juga para santri Bait Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa bertemu kembali untuk melanjutkan salah satu ikhtiar kita untuk lebih memahami isi kandungan kalamullah, yang mana alhamdulillah kemarin kita selesaikan juz 30 dan sekarang kita masuk ke juz 29, okay? Yaitu kita mulai dari surah yang pertama di juz 29, yaitu surah Al-Mulk. Ini jangan sampai salah bacanya, karena banyak orang yang baca surah Al-Mulk, akhirnya semuanya hafalan itu jadi surah Al-Mulk. Kenapa? Karena mulek itu bahasa Jawa itu kan jadi bulet, tegak lancar-lancar itu. Mulek. Jadi Al-Mulk bukan Al-Mulk, beda ya. Ini jangan sampai salah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulki Makkiyah. Jadi surah Al-Mulk ini masuk kategori Makkiyah. Bahkan menurut banyak ulama, surah-surah di juz 29 ini kategorinya Makkiyah. Kalau di 28 ini Madaniyah. Ayatnya wa ayatuha thalathuna ayatan. Jadi ayatnya surah Al-Mulk ini ada 30 ayat. Jadi ada yang menyebut surah Al-Mulk itu diambil dari ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebut juga surah Tabarak, sama kayak surah An-Naba kemarin, itu disebut surah Amma. Bahkan juznya itu ketika dibagi juz 29 itu juga disebut dengan juz Tabarak, karena diambil dari pembuka juz 29 yaitu Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lalu dinamai juga Al-Waqiyah. Ya, Al-Waqiyah itu yang membentengi, yang menjaga. Ya, waqa, yaqi, wiqayah, Al-Waqiyah. Disebut juga Al-Munjiyah. Al-Munjiyah itu yang menyelamatkan. Ya. Al-Mani'ah disebut juga surah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu maknanya apa? Yang mencegah.
mencegah seseorang itu dari siksa. Kalau dalam hadis itu yaitu siksa ketika di kubur, di barzakh. Ibnu Abbas, cuma di sini tidak disebutkan, tapi di tafsir Al-Munir itu Ibnu Abbas itu yang juga menyebut surah Al-Mulk ini dengan surah Al-Mujadilah. Jadi bukan Mujadalah, tapi Mujadilah. Kalau di juz 28 awal itu kan disebut Mujadilah atau Mujadalah. Tapi beda Mujadilah di sini dengan Mujadilahnya qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Kan begitu. Kalau Mujadilah di sini maknanya adalah yang mani'ah tadi, mencegah, sehingga sampai surah Al-Mulk ini mendebat atau berdebat untuk membentengi, untuk melindungi ini li'annaha tujadilu an sahibiha fil qabr. Jadi membentengi orang yang sahabatnya Al-Mulk, yang rutin membaca Al-Mulk, menghafalnya itu ketika di alam kubur, ketika dikubur. Maka Ibnu Abbas menyebut dengan Al-Mujadilah. Nah, ini sebelum kita masuk, ini sedikit saya kutipkan dari kitab Fadhailul Quran. Oke. Itu termasuk keutamaan surah Al-Mulk itu. Ini yang juga menjadi landasan surah Al-Mulk itu punya nama selain nama Al-Mulk tadi itu. Kan punya nama Al-Munjiyah yang menyelamatkan, Al-Waqiyah yang melindungi, membentengi tadi itu. Ini ada beberapa riwayat. Yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya minal Qur'ani suratun 30 ayatan. Jadi sabda Rasulullah, beliau menyatakan dari Al-Qur'an itu terdapat surah yang memuat 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Yang mana surat tersebut ini memberi syafaat bagi seseorang sampai dia diampuni. Wahia utawi surah 30 ayat tadi, yaitu surah yang 30 ayat tadi adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini sabda Rasulullah, riwayat Abi Hurairah. Kemudian mukharrijnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Nah, dari sini maka surah ini memberikan syafaat. Surah ini memberikan perlindungan bagi seseorang. Kan begitu. Lalu ada lagi, sedikit lagi. Wa kharraja at-Tirmidzi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ini fadilahnya ini ya. Daraba ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabrun fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulk hatta khitamiha. Fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah darabtu khiba'i ala qabrin wa ana la ahsabu annahu qabrun fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulk hatta khitamiha. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-mani'ah. Lah ini al-mani'ah. Jadi Rasulullah menyebut wa hiya al-mani'ah. Hiya al-munjiyah. Tunjihi min azabil qabri. Yang artinya adalah, ini riwayat hadis Abdullah ibnu Abbas. Jadi salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat kemah itu di atas kuburan. Dan dia tidak tahu dan tidak sadar kalau itu adalah kuburan. Jadi kalau orang dulu itu kan ketika umpama ke bareng-bareng ya pasukan perang begitu kan, itu ketika malam hari itu mendirikan perkemahan untuk penginapan itu. Lalu besoknya perang lagi, mungkin masih bersambung kan begitu. Nah ini ada salah seorang sahabat itu yang bangun tendanya itu, tempat nginepnya itu, kemahnya itu, dia tidak tahu kalau itu ternyata kuburan. Ternyata dia kaget. Di situ ada orang yang sedang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Ya tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi ini hadisnya begitu, riwayatnya begitu. Lalu Rasulullah itu mendatangi sahabat tadi datang kepada Rasulullah lalu bertanya. Sekaligus ya bertanya ini.
Ya Rasulullah, saya membuat kemah di atas kuburan. Saya tidak sadar kalau itu ternyata adalah kuburan. Ya, ternyata di kuburan itu ada orang yang membaca surah Al-Mulk hingga selesai. Ternyata sabda Nabi, beliau menjelaskan suratul Mulk atau hiya al-mani'ah, yaitu adalah penghalang dari siksa kubur. Lalu penyelamat yang menyelamatkannya penghuni kubur itu dari azab kubur. Jadi ini orang ini rupanya hidupnya ini sudah biasa membaca Al-Mulk, sehingga sampai di alam kubur tetap membaca Al-Mulk, sehingga ini menjadi penghalang dia. Jadi kebiasaannya membaca di dunia lalu kemudian sampai di alam barzakh itu tetap membaca. Nah, ini satu lagi, tapi agak panjang, tidak usah saya baca panjang-panjang ya. Intinya itu surah Al-Mulk itu menyerupai makhluk yang kemudian ketika malaikat itu datang mau menyiksa, itu dia membentengi, ya. Lalu dia mengatakan dari arah kaki, tiada jalan bagi kalian dari arahku ini. Lalu dari arah dada dibentengi lagi. Jadi itu disitulah kemudian ini juga ada fahiyya al-mani'ah, ya, yang tamna'u adzabal qabri wa hiya fit Taurati suratul Mulk. Ternyata di dalam Taurat itu sudah disebutkan bahwa nama surat ini adalah surah Al-Mulk. Man qara'aha fi lailatin faqad aktsara wa ataba. Barang siapa yang membaca pada tiap malam, maka dia sesungguhnya faqad aktsara, memperbanyak pahala dan dia berbuat kebaikan. Jadi itu sampai fadilahnya sampai seperti itu. Ini fadilahnya surah Al-Mulk. Maka kalau kita sudah tahu, dan ini insya Allah di bed ini kan kalau asatidnya ya sudah hafal semua, jangankan Al-Mulk. Sebelum tidur Ustaz Husni ini hataman dulu 3 kali. Karena satu kulu kan sulusul Quran. Jadi baca Al-Mulk. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya ya, setelah tahu fadilahnya ini, atau dari kemarin-kemarin mungkin sudah banyak yang mengamalkan, ini menyempatkan untuk membaca surah Al-Mulk. Ini sebelum tidur, jadi malam hari. Karena nanti tadi itu, jadi fadilahnya Al-Munjiyah Al-Mani'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mulai masuk ke penafsiran di ayat yang pertama, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka itu kalau di banyak Quran terjemahan, insya Allah termasuk di Quran Android kayaknya juga iya, itu sering diartikan dengan Maha Suci. Ya, Maha Suci Allah yang di dalam genggamannya, di tangannya, di dalam kekuasaannya, yaitu semua segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk di Quran terjemahan itu diartikan maha suci. Secara sepintas itu kalau diartikan maha suci, ini orang akan menduga itu seperti Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Padahal kalau kita teliti lebih jauh, bahasa Arab itu termasuk bahasa itu yang memiliki as-sarwah al-lughawiyah, yaitu kekayaan bahasa yang luar biasa dari berbagai sisi, termasuk dari sisi makna. Nah, tabaraka ini memang di tafsir Jalalain sendiri itu diartikan di sini ay tanazzah an sifatil muhdatsin. Jadi Allah itu maha suci dari sifat-sifat yang menempel pada al-muhdats. Al-muhdats itu sesuatu yang baru. Apa itu? Makhluk. Kan begitu. Saya tadi ngecek di Quran Android, di tafsir Jalalain di sini. Kan ada tafsir Jalalain itu ya.
Itu Quran Android itu yang tafsir Jalalain itu beberapa sudah ada harokatnya, tapi beberapa masih tidak ada harokatnya. Itu memang cukup membantu, tetapi yang saya baca, tidak tahu kalau di jenengan yang download itu ya. Di tempat saya tadi saya baca itu tanazzaha an sifatil muhadditsin. Kok diharokati muhadditsin gitu. Jenengan muhadditsin itu Jalalainnya. Itu tidak pas kalau muhadditsin itu. Kalau muhaddits itu maknanya jadi orang-orang yang ahli hadis, al-muhaddits kan begitu. Kalau al-muhdats yang baru. Al-muhdits apa al-muhdits? Beda lagi, orang yang berhadas kan begitu. Jadi tasrif dalam bahasa Arab itu memang posisinya luar biasa, itu berpengaruh sekali kepada makna. Ini istiqoq namanya. Maka kadang kita kalau membaca sesuatu yang sudah jadi, itu tetap harus ada apa ya, semacam ya filter lah. Kalau kita semakin banyak yang kita baca, kita kadang-kadang kita bisa, oh ini kurang pas ini dan seterusnya. Termasuk kalau ada kitab-kitab cetakan yang sini itu kadang-kadang ada salah cetak, ini mestinya susunannya begini, itu kan jadi tahu kalau kita semakin sering untuk mutolaah. Jadi kalau saya kok membaca ini maksudnya tanazzaha an sifat al-muhdatsin, muhdats dari al-muhdats tadi itu. Jadi makhluk. Tabaraka, apa sih bedanya dengan subhan tadi, subhana? Saya sebelum ke sana begini, saya kadang-kadang ikut di masyarakat kita itu juga sering terjadi yang ini perlu kita sedikit koreksi. Nanti ada titik temu memang antara tabaraka dengan barokah. Jadi kadang-kadang itu kalau kita takjub melihat sesuatu ya, Masya Allah, tabarakallah kan begitu ya. Di mobil kan juga ada stiker itu kan, Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu memang itu mensucikan Allah, tapi dari sisi bahwa Allah itu maha segala kebaikan, maha keberkahan. Tapi itu sebenarnya kalau untuk sigot doa itu kurang pas kalau menggunakan tabarokah. Karena kalau doa itu sebagaimana Rasulullah itu menggunakan barakallah. Barakallahu fikum, barakallahu lak, barakallahu alaik. Kan begitu. Itu barokah. Barokah dengan tabarokah itu akar katanya memang sama. Barokaf. Tapi nanti penggunaannya ini bisa berbeda. Kecuali kalau kemudian tabarakallah, amin, amin. Mungkin loh ya. Mungkin di situ ada kata-kata yang dibuang, yang isinya doa. Tapi aslinya kalau tabarokah itu berdasarkan ayat-ayat ini, termasuk di awal Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqan, kan begitu. Ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Dengan ini tabarakalladzi biyadihil mulku. Ini kaitannya, ini memang ada kaitannya dengan berkah tadi, tapi kalau untuk doa kurang klik gitu loh. Yang doa tadi cukup dengan barakallah, kan begitu. Barakallahu fiik, barakallahu lak, barakallahu alaik. Jadi bukan tabaraka. Nah, tabaraka ala wazni tafa'ala ini menunjukkan bahwa maha berkah. Berkah itu apa? Kalau yang selama ini sudah kita kenal, itu kita sering dengar itu ziyadat al-khair. Bertambahnya kebaikan. Pakar bahasa menjelaskan ternyata barokah itu maknanya adalah az-ziyadah wan numu. Numu itu tumbuh, bertambah. Ziyadah kan tambah. Numu itu tumbuh. Tapi ada juga yang memberi makna tidak hanya itu, karena begini, sesuatu yang tumbuh, ya, yang bertambah, itu kadang-kadang itu tidak kokoh. Tidak kokoh. Contoh, pohon itu semakin tinggi pohon itu, biasanya dia tidak kokoh. Rotok bungkuk gini kena angin itu, ini gampang roboh. Lah yang disebut barokah, ya, berkah tadi itu,
Ini ya ziyadah, ya numu, tapi di situ disertai dengan as-sabat wal luzum. Apa itu? Ada kekokohan. Tentunya dalam hal kebaikan. Jadi kalau ada orang kata api, cek nome wapi, begitu tua berkurang sampai nanti jadinya semoro berkurang banyak. Ini berarti umurnya tidak begitu barokah. Kenapa? Karena dia tidak as-sabat wal luzum tadi. Kan tumbuh itu harus disertai dengan kuat. Nah, itu makna barokah. Orang Arab, ini sedikit cerita ya, itu termasuk unta. Unta itu yang sudah duduk tidak mau ngapa-ngapain, duduk. Unta itu kan memang binatang yang unik ya, makanya termasuk Allah itu memerintahkan untuk kita ini mentadaburi dan mentafakuri ciptaan Allah itu melalui unta. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Dulu kan pernah kita bahas dalam surah Al-Ghasyiyah. Saya tidak membahas tentang unta minumnya, makannya enggak, tapi unta itu kadang lek duwe karep itu yo lek wis meneng itu diapa-apakno gak gelem gerak. Lah unta yang enggak mau gerak wis mau meneng cep itu orang Arab menyebutkan dengan barokah atau burika al-ibil. Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk kota Madinah, ya, ketika peristiwa hijrah beliau ke Yathrib itu, semua orang-orang itu menyambut, termasuk orang-orang yang anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tokohnya orang munafik itu. Nah, ada yang pura-pura beriman itu juga mempersilahkan Rasulullah. Ya Rasulullah, singgah di sini di rumah saya, ditawari macam-macam. Jawab Rasulullah apa? Saya nanti akan berhenti di mana unta ini berhenti. Makanya untanya Rasulullah siapa namanya yang dipakai untuk hijrah itu? Siapa Zat namanya? Koswa atau siapa ya? Itu yang nyiapkan kan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemudian Rasulullah tetap bersikeras untuk membeli unta itu dari Abu Bakar, membayar. Asalnya mau digratiskan kan sama Abu Bakar, tidak kersa Rasulullah. Nah itu unta sudah meneng, ternyata di depan rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori itu ya. Yang kemudian Rasulullah singgah di situ karena untanya mandek di situ. Lah mandek itulah itu juga orang Arab pokoknya gak gelem obat ya apa no gak gelem itu. Kuat di situ, itu namanya akar katanya sama dari barokah ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan antara tabarokah dengan barokah tadi? Jadi kalau tabarokah itu kan dari barokah, barokah alaik itu kan mendoakan Allah melimpahkan barokah. Kalau tabarokah itu bertambah bentuk lafadznya, maka maknanya juga bertambah. Maka itu artinya keberkahan yang berlimpah itu ada pada Allah, baik namanya, baik zatnya, baik sifatnya, baik af'alnya, itu semua penuh keberkahan. Itu dikuatkan di dalam surah Ar-Rahman ada ayat tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kan begitu? Wa yabqa wajhu rabbika dzul. Ya, yang itu ya. Yang itu dzul ya. Yang kalau ini kan yang terakhir ya. Dzil jalali wal ikram. Itu tabarakasmu rabbik. Jadi maha penuh keberkahan nama Tuhanmu, yaitu Allah. Itu bedanya. Nah, tabaraka alladzi biyadihi al-mulku. Ini kan tadi kan sudah kita bahas bahwa ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu menegaskan kembali tentang kekuasaan Allah yang luar biasa, yang mana sesungguhnya manusia itu lemah. Ini agar orang-orang Quraisy Mekah terutama, termasuk orang-orang musyrikin Mekah,
Itu yang memang ketika itu mereka itu masih menunjukkan arogansinya itu karena mereka punya kekuasaan yang luar biasa. Kan begitu. Dulu sudah pernah kita bahas ya di ayat Makkiyah. Jadi ayat Makkiyah itu termasuk kalau di surat yang lain kan di An-Naba, lalu di An-Nazi'at itu bicara mengenai hari akhir. Kalau ini penekanannya ada pada bahwa kekuasaan dan kerajaan Allah itu mutlak. Yang mana kalau mereka orang-orang musyrikin Mekah itu merasa berkuasa, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Makanya nanti kita lihat runtutan ayat ini. Nah, allazi biyatihil mulku. Maha suci. Kalau itu makna terjemahan yang umum, maha penuh keberkahan. Sopo allazi biyadihil mulku, yaitu zat, yaitu Allah, yang dengan kekuasaannya, yang dalam genggamannya, itu segala jenis al-mulk. Yad, itu kalau makna hakikinya, itu tangan. Tetapi para ulama kemudian mentakwil tangan itu maksudnya kekuasaan, tangan itu maksudnya genggaman, tapi jangan kemudian dibayangkan seperti genggamannya makhluk. Jelas beda karena Allah itu mukhalafah lil hawadits. Kan begitu. Tetapi ini untuk memudahkan pemahaman kita bahwa al-mulk itu kan maknanya kekuasaan, kerajaan, kekuatan. Makanya di sini dalam tafsir itu disebut al-mulk ay as-sultanu wal qudrah. Jadi as-sultan itu kekuasaan, al-qudrah itu ada kekuatan. Al-nya di situ itu menunjukkan listidrakil jins. Menunjukkan semua jenis kekuasaan, semua jenis kerajaan, semua jenis kekuatan itu semua terangkum dalam al-mulk. Lah itu semua ada dalam genggaman Tuhan. Makanya di juz 3 itu ya di surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dan seterusnya, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang yang perlu kita lihat lagi, al-mulk itu akar katanya dari mim, lam, dan kaf. Mim, lam, kaf itu dalam bahasa Arab kalau berderivasi menjadi malik, mimnya pendek, dulu pernah kita bahas dalam surah Al-Fatihah dan An-Nas, itu memiliki makna apa kalau pendek? Apa? Raja. Raja itu memang punya kekuasaan sehingga disebut raja itu ya menguasai. Kalau mimnya dibaca panjang, malik, nanti derivasinya al-milk, kepemilikan, berarti malik yang memiliki. Tapi akar katanya sama ini. Ya, ini di ayat yang lain dijelaskan ya, termasuk di Al-Furqan, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asir. Nanti di hari akhir itu semua orang yang mengaku punya kuasa sebagai raja, memiliki segala hal, itu ternyata sudah tidak ada apa-apanya karena semuanya itu adalah al-haq. Jadi yauma idzin al-mulku yauma idzin al-mulku yauma idzin. Apa itu ayatnya? Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Nah, jadi kekuasaan yang hak yang sesungguhnya itu adalah milik Allah. Nah, baik malik atau malik, baik raja atau hanya sekedar pemilik, yang pemilik itu belum tentu raja, tapi pemilik itu biasanya menguasai tapi tidak banyak. Ya. Tapi yang menguasai itu juga belum tentu memiliki. Menguasai itu kan punya hak untuk mengatur. Ya kan? Tapi belum tentu memiliki. Mama di bed sini yang menguasai. Yang mengatur koordinatornya Ustadz Lisin. Tapi kan Ustadz Lisin ini belum tentu memiliki.
Kan begitu. Atau yang memiliki, orang saja punya anak, dua anak. Secara zahir, secara nisbi memiliki, tapi pada hakikatnya Allah. Karena kapanpun Allah berkehendak, kan begitu. Harta yang dititipkan semuanya. Makanya di sini alladzi biyadihil mulku. Jadi orang itu diingatkan, ini loh, cok sombong-sombong, punya kekuasaan apa sih? Allah itu maha barokah. Ini juga ada satu pesan secara implisit. Ini saya angen-angen ya. Berarti pesannya, orang itu kalau punya kekuasaan atau dititipi oleh Allah kekuasaan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya tadi itu ya. Allah memberikan mulk, setitik mulk kepada orang yang Allah kehendaki. Maka jangan lupa tabarokah. Tabarokah itu apa? Makna dasar barokah tadi apa? Ziyadat al-khair, an-numu, al-luzum, al-thabat. Kan begitu? Berarti apa? Uang itu lek duwe kekuasaan, maka jangan sampai lupa dari keberkahan. Berarti apa? Berarti mestinya harus tambah baik. Untuk dirinya, untuk orang lain. Kan begitu? Makanya doanya itu juz 15 itu ya. Apa itu? Apa itu ya? Wa ingkadu itu loh bawahnya. Terus itu loh. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah itu wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah untukku dari sisimu sultanan nasira. Kan nanti al-mulk maknanya as-sultan juga. Apa maksudnya sultanan nasira itu? Yaitu kekuasaan yang ini bisa menolong. Pertama menolong siapa? Menolong orang yang oleh Allah dititipi kekuasaan itu. Karena yang bahaya itu kalau kekuasaan malah menjerumuskan, memusnahkan orang itu. Berarti apa? Dia menguasai atau dia ini menjadi penguasa secara zalim. Kan ngoten. Tapi yang kita minta itu, kalaupun Allah titipkan kepada kita sultan, nanti jenis sultan itu kekuasaan itu ya beda-beda jenisnya. Orang yang mengambil, punya otoritas pengambil kebijakan. Maka kita minta kepada Allah, minta agar kebijakan yang kita ambil itu betul-betul merambai kebarokahannya. Karena tadi berangkat dari tabarokah tadi. Jangan sampai kebijakan itu hanya menguntungkan dirinya dari sisi duniawi, tapi mengambil hak-hak milik orang lain. Berarti kekuasaannya tidak menolong dia. Atau secara zahir, orang kalau punya kekuasaan, itu mestinya kekuasaan itu bisa dipakai untuk menolong agama ini. Bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang lemah. Bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dalam konteks yang positif. Kan ngoten. Terus yang menarik, di penutupnya nih. Jadi tadi tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahuwa utawi alladzi biyadihil mulku, yaitu Allah tadi yang di dalam genggamannya itu adalah al-mulk ya, ala kulli syai'in qadir. Di Al-Qur'an itu kalau bicara mengenai Allah yang qadir, itu mesti ala kulli syai'nya itu didahulukan baru qadirnya. Panjenengan bandingkan itu berbeda dengan bima ta'malun. Khabir ya. Ada yang khabirum bima ta'malun, ada yang bima ta'maluna khabir. Tapi kalau kulli syai'in qadir, semuanya mesti ala kulli syai'in didahulukan. Dalam kajian takdim dan takhir itu mendahulukan dan mengakhirkan. Ini ternyata menurut para ulama, termasuk ulama-ulama ahli balaghah, itu kan khobar dari wahuwa, itu kan qadir. Itu kalau kita baca terjemahnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
Karena susunan dalam bahasa kita kan subjek, predikat, baru keterangan. Objek kalau ada objeknya, kan begitu, keterangan. Dalam bahasa Arab itu bisa dibalik, tetapi ini penekanannya berbeda. Kalau di Indonesia kan rasanya sama saja jadinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ini didahulukan ala kulli syai'in, itu seakan-akan mendapatkan kesan psikologis tuh ngeten. Lagi-lagi ini kan surat Makkiyah gitu. Makkiyah itu kan khitab yang pertama, ini disampaikan kepada orang-orang yang masih posisi periode qoblal hijrah. Masih butuh penguatan akidah, masih butuh penguatan keimanan. Kenapa? Karena mereka ini tadi itu ya, banyak yang kemudian dianggap harta itu bisa melanggengkan kehidupan mereka. Kekuasaan itu bisa membeli segala-galanya. Maka diingatkan, kekuasaanmu itu tidak ada apa-apanya. Wahua, dia Allah, itu sebelum menyebutkan qadir, itu disebutkan dulu ala kulli syai'. Ini berarti menunjukkan tanpa tersisa apapun. Semua mulai yang sebelum ada sampai sesuatu yang ada. Mulai sekecil-kecilnya. Kalau manusia makhluk itu menguasai itu kan sesuatu yang sudah ada. Makhluk menguasai yang tidak ada, apa yang dikuasai yang tidak ada. Tapi kalau Allah, sesuatu yang belum ada itu dalam kekuasaannya. Karena qadir itu akar katanya dari qaf, dal, dan ro. Qadaro. Qadaro itu maknanya itu adalah memberi kadar, memberi ukuran. Maka qaddara yuqaddiru, takdir itu takaran, kan begitu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, kan begitu. Allah takar, Allah takdirkan ukurannya, takdiro. Nah, qadir itu memang maknanya kuasa, tapi kekuasaan itu sampai yang detail. Makanya kalau yang detail nanti dalam Al-Asmaul Husna itu Allah disebut punya sifat Al-Muqtadir. Itu dari iqtadaro. Berarti iqtadaro itu maha kuasa, itu sampai yang detail, sampai dirinci betul. Makhluk ini lahir sekian, nanti akan mengalami ini sekian, rinci. Bahkan yang belum terjadi itu sudah dalam kekuasaannya. Nah manusia enggak, makanya manusia ngene Pak Adek sombong. Nah, ini kemudian disusul dengan sifat yang kedua yang Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Di sini dalam tafsirul Jalalain al-mauta ai fid dunya wal hayata fil akhirah. Au huma fid dunya. Atau keduanya di dunia. Ini ada beberapa ragam pendapat para mufassir. Pertama, yang menarik, jadi rangkaian ayat pertama dengan kedua ini berkesinambung. Karena ini masih pakai alladzi tadi kan tabarok alladzi biyadihil mulk. Tabarok alladzi khalaqal mauta wal haya. Kan begitu. Bahkan nanti di yang ayat ketiga tabarok alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi masih mensifati tabarok alladzi biyadihil. Lalu disifatnya lagi alladzi yang, kan begitu. Maha suci zat yang menciptakan kematian. Orang itu sehebat-hebatnya dia punya kekuasaan. Dia tidak bisa berlindung dari takdir kematiannya sendiri. Dulu Raja Namrud itu ketika Nabi Ibrahim mengajak dia untuk beriman. Di juz 3 itu kan dijelaskan itu. Dia ini tanya kepada Ibrahim, kalau Tuhanmu bisa apa? Menghidupkan dan mematikan. Dia tidak terima rupanya. Dia juga bisa mengatakan bahwa kalau menghidupkan dan mematikan saya juga bisa. Qala ana uhyi wa umiit, kan begitu. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih ataahu Allahul mulk. Il qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Jawab deh. Qala ana uhyi wa umiit.
Dibuktikan, diambillah pasukannya, anak buahnya dibunuh. Aku iso mateni. Tapi ternyata Raja Namrud itu yang luar biasa kesombongannya itu, matinya gara-gara apa itu? Satu sini. Gara-gara apa nih? Cokot nyamuk. Malaria. Jadi hanya cokot nyamuk padahal makhluk Allah yang kelihatannya remeh. Kan begitu. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Jadi jadi orang yang kekuasaannya merasa kekuasaannya mutlak itu ternyata untuk menahan kematiannya sendiri itu tidak bisa. Makanya di sini ini kan tadi Allah itu maha kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha penggenggam semua kerajaan, maha penggenggam semua kekuasaan. Tapi ingat, semua itu tabarokah. Artinya apa? Allah itu pasti memperlakukan semuanya itu dengan baik. Kenapa? Karena zat yang maha penuh dengan kebajikan. Ini mengajarkan pada kita semua. Kalau kita itu Allah titipkan kepada kita itu orang untuk mengambil kebijakan, maka jangan lupa untuk kebaikan. Biar kebaikannya bertambah. Kan begitu. Nah, alladzi khalaqal maut niku, ini kemudian para ulama kemudian takdim takhir lagi-lagi ya. Kenapa ini al-maut kok didahulukan daripada al-haya? Padahal orang itu secara zahir, orang hidup di dunia itu kan urip dhisik baru mati. Tapi ayatnya di sini mati dhisik baru urip. Sekarang kita lihat makna mati dan hidup itu dulu. Sebagian ulama memahami bahwa mati itu adalah tidak berfungsinya sesuatu atau tidak mampunya sesuatu itu untuk memberikan fungsi kepada fungsi yang semestinya. Itu mati. Kalau hidup, itu dia berfungsi sebagaimana tujuannya. Ya. Jadi kalau dimaknai ketiadaan dan ketiadaan atau keadaan, ini kadang ya kurang tepat. Karena orang mati itu kalau lihat dalam Al-Qur'an itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang yang sudah dalam hukumnya dihukumi mati, ya sudah ada surat kematian dokter, atau orang yang terbunuh dalam kondisi syahid, atau orang yang berjuang di jalan agama Allah kemudian wafat, jangan dikira mereka itu mati, bal ahya. Di juz 4 wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini hidup. Saya tuh kadang-kadang angen-angen, iya ya. Hidup mati itu dalam pandangan kita sebagai makhluk itu dengan ketika Allah menyatakan dalam kalam-kalamnya itu, ini harus kita paskan sebagaimana dawuhnya itu dengan, ya memang dengan wahyunya ini, dengan kalamnya ini kita dibimbing. Nah, kembali ke tadi itu ya. Mengapa kok maut ini didahulukan daripada hidup? Kalau tadi diartikan maut itu tidak berfungsinya, contohnya seperti lampu. Lampu mati. Lampu itu kan tugasnya untuk menyinari. Begitu dia mati karena memang dimatikan dari stop kontaknya, dari skakelnya, atau karena listrik, tidak ada aliran listriknya mati dari PLN sehingga lampu ini tidak berfungsi, maka dia dinyatakan mati. Ada manusia itu yang dia itu hidup tapi fungsinya tidak dijalankan, maka itu bisa dianggap mati. Fungsi manusia itu apa? Tugas manusia itu untuk menjalankan fungsi di dunia itu kan ada dua. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ibadah. Yang kedua, khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Landasannya ilmu. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan begini dalam syairnya itu kan begitu. Wa man lam yadhub. Gini. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda
Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, yaitu dengan ilmu dan ketakwaan. Berarti itu ada dua hal yang mensupport dua tugas manusia tadi. Khalifah sekaligus abad, ketakwaan memupuk diri sebagai tugasnya sebagai hamba yang baik. Ya, hamba yang baik itu adalah sebagai khalifah yang baik. Khalifah landasannya ilmu. Maka kalau dua hal itu tidak ada, kata Imam Syafi'i, la tibara lidzatihi. Tidak dianggap, wujudnya itu tidak dianggap ada. Ya kan? Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqida lam yakuna la tibara lidzatihi. Terusannya apa itu ya? Yang terakhir itu begini, saya kok agak lupa, mungkin ada ingat. Yang terakhir itu ngeten. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Nah ono uang sing pancet gak gelem melakukan fungsinya ini, tadi itu ilmu ndak, takwa juga apalagi ndak, maka bertakbirlah kepadanya 4 kali. Artinya apa? Sholat mayit itu loh, sholat jenazah itu. Berarti kan sudah dianggap mati walaupun orangnya ada. Maka ini menjadi renungan buat kita. Kenapa termasuk al-maut itu didahulukan? Agar al-maut ini ketika orang itu ingat mati, maka seharusnya orang itu semakin optimis dalam menjalani kehidupan. Berarti dia merasa begini, saya ini hidup di dunia harus produktif, harus bermanfaat, harus berfungsi, agar tidak dikatakan mati. Dan ingat, nanti kita akan sampai kepada kematian yang ketika Allah memerintahkan kepada Israel untuk menjemput kita. Akhirnya termotivasi. Mikirnya jangan kontraproduktif ya. Kontraproduktif itu begini. Gak ngoyo-ngoyo urip ngene iki, kita percuma sekolah tinggi-tinggi nanti endingnya juga mati. Wah, ini keliru. Jadi gini, karena ingat mati maka kita belajar ngaji. Termasuk mendaftar sebagai santri bait Al-Qur'an. Ini selamat pada para santri bait Al-Qur'an. Jangan sampai begini. Kayak opo sih ngaji, kok yo mati lho. Mati ku sangune mati ku yo ngaji. Lo kan ngaten? Nanti kalau kemudian Allah perintahkan kita suruh baca Quran, nggak bisa baca, nyari mushaf di sana di alam, di akhirat udah nggak ada mushaf, mushaf sudah. Yang ada ya jenengan bawa itu yang biasa jenengan pelajari, jenengan baca di ketika sekolah, ketika nyantri di bait Al-Quran ini, kan begitu. Yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal haya. Memang maut itu lawannya haya. Kenapa kok didahulukan maut daripada haya? Ada pendapat yang mengatakan begini, maut itu memang secara zahir, kita ini lebih dulu matinya sebelum hidup di dunia. Makanya ada dalam Al-Quran itu, Rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Rabbana amatana thnatain. Engkau mematikan kami itu 2 kali. Jadi sebelum kita lahir di dunia, kita tidak ada di pentas dunia ini. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Terus kita belum bisa menjalankan fungsi sebagai manusia, kan tadi fungsinya tadi 2 ya. Maka kita dianggap itu masih mati di alam arwah. Walaupun Allah sudah tahu ala kulli syai'in qadir, nanti akan lahir tanggal sekian, menit sekian, orang yang bernama ini dan seterusnya, itu Allah sudah tahu. Itu sudah dalam kekuasaannya. Kalau makhluk itu kan kekuasaannya kan sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang di planning, tapi itu pun kadang-kadang tidak terjadi, kadang-kadang gagal, itu sering. Makhluk itu. Apalagi makhluk itu ada tambahan lagi. Kenapa di sini Allah mendahulukan dengan tabarok? Karena manusia, makhluk itu punya kecenderungan, kalau punya kekuasaan itu biasanya ada aspek menyalahgunakan kekuasaannya sehingga berbuat, mohon maaf, sewenang-wenang. Tapi padahal tuntunannya tidak begitu. Kalau dituntun dengan keimanan, kekuasaan itu seharusnya tadi itu dilandasi dengan tabaraka tadi, tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena kekuasaan kita tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah. Contoh, suami istri yang, mohon maaf ya,
yang suami istri itu kurang menjiwai tentang bagaimana ajaran agama, keimanannya. Itu kadang-kadang itu relasi suami istri itu yang punya kekuasaan itu yang kemudian mendominasi. Laki-lakinya mau penghasilannya lebih-lebih. Dia kadang-kadang berlaku sewenang-wenang. Yang kemudian bisa jadi menyakiti istrinya. Padahal pesannya ayat Al-Quran itu kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Akhirnya karena uangnya banyak, sewenang-wenang, akhirnya secara sembunyi-sembunyi, mama loh ya, disembunyikan. Lalu ketika istrinya tahu, kamu selain sudah saya biayai, itu kan berlaku sewenang-wenang. Atau sebaliknya, suami penghasilannya lebih kecil, lebih besar penghasilannya istri. Lah ini kadang-kadang sewenang-wenang. Duit-duitku dewe sak karepku, gawe tuku apa lho kan begitu. Dilingno sak kena, akhirnya laki-laki diremehkan. Ini akhirnya menjadi pemicu perang dunia antara suami dan istri. Lo kan sering terjadi perceraian juga gara-gara itu kan. Lah padahal pesannya itu Allah saja. Kan gini pelajarannya. Allah saja yang kekuasaannya itu ala kulli syai'in qadir, yang biyadihil mulku, itu loh dimulai dengan tabaraka. Tadi kan makna tabaraka sudah kena ya. Berarti apa? Apapun yang diputuskan oleh Allah berlandaskan kekuasaannya, berlandaskan qadirnya tadi itu, mesti basisnya tabaraka. Makanya orang tidak boleh kemudian suudzon pada Allah. Makanya Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ini Allah, kita tidak boleh suudzon. Orang yang kaya raya tidak boleh sombong. Mudah bagi Allah mencabut semuanya. Ya, rumah bagus, mobil banyak, dihilangkan dengan tsunami, habis. Loh iya. Orang yang asal tidak punya apa-apa, tidak boleh suudzon. Ya Allah, jenengan nih, kula niki padahal sudah sregep kok pasti gini-gini. Tidak boleh. Tetap tabarakalladzi biyadihil mulk. Tetap ada harapan. Makanya ini termasuk alladzi khalaqal mauta tadi. Orang tuh ingat mati agar optimis, selalu meningkatkan amal kebaikannya, amal solehnya. Nah, kembali ke tadi ya, kematian tadi. Lalu orang itu hidup. Di dunia ini hidup. Lalu dimatikan. Berarti kematian yang kedua ini, setelah yang pertama tadi, ini yang Allah mengatakan, Rasulullah menyatakan bahwa ini kematian menjadi pemisah. Yang pemisah inilah di dunia ini menjadi ladangnya, ini nanti tinggal hasilnya. Lalu dihidupkan lagi di akhirat. Maka ada al-haya. Nah ini yang menarik, ini al-haya ini. Saya itu dulu, angen-angen lama begitu. Di juz 21 itu ya. Surah masih masuk Al-Ankabut itu ya, sebelum Ar-Rum. Ini. Nah, ini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat ialah kehidupan yang sempurna. Hayawan. Saya dulu angan-angan begini Ustaz. Gajah, kelinci, itu kan disebut hayawan. Tapi ini Al-Quran menggunakan bahasa itu kehidupan akhirat itu adalah hayawan. Artinya hayawan itu kehidupan yang sempurna. Ternyata, apa? Ternyata begini. Enggak. Kalau kehidupan dunia, itu Al-Quran tidak pernah menyebut dengan hayawan. Tapi mesti hayatud dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Illa mata'ul ghurur. Ya kan? Mata'ul hayatud dunya. Apa bedanya dengan hayawan? Hayawan itu wazan itu mengikuti timbangan kata fa'alan. Baik itu fa'alan atau fa'alan, ada tambahan alif nun. Ini bukan alif nun yang menunjukkan makna dua ya. Tapi alif nun di sini yang memiliki makna sifat, yang memiliki makna sifat mubalaghah.
Mubalaghah itu menunjukkan kesempurnaan. Mubalaghah itu menunjukkan keseriusan. Kenemen, nemen itu mubalaghah. Ghafara, ghufron. Kalau kemudian ditambah alif nun, ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Maka itu menunjukkan ampunan yang total, ampunan yang betul-betul sempurna. Ampunan yang sungguh-sungguh. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Quran, kan tuh saya ada alif nunnya itu. Bacaan yang sempurna. Dulu kayaknya pernah kita bahas, enggak tahu di tafsir materi apa dulu. Ternyata hayawan itu dari hayat yang kemudian ada tambahan alif nun itu, ya, tapi bukan alif nun tasniyah, ini alif nun yang menunjukkan kesempurnaan. Kehidupan akhirat tuh sempurna. Artinya apa? Hidup di dunia itu saja ini belum sempurna. Maka disebut hayatud dunya. Orang kalau ngejar apa-apa di dunia, masya oleh ketua wakeh sawuk ini 7 turunan, itu belum puncak kesempurnaan dalam kehidupan. Karena yang kita kejar nanti ketika di akhirat. Kenapa hewan itu disebut hayawan dalam bahasa Arab? Kan begitu? Karena kesempurnaan kehidupan hewan-hewan itu ya ketika berada di dunia ini. Kalau manusia belum. Soalnya hewan itu, dia tidak, ini ada beberapa pendapat ya. Nanti di akhirat itu, dia hanya kena sesama dengan hewan itu. Nanti kena balasan, mau pernah nyakiti temannya, balas. Setelah itu selesai semua. Tidak ada masuk neraka, surga, tidak ada. Langsung dikembalikan menjadi debu. Itu yang di akhir surah An-Naba kemarin sudah kita bahas. Sampai orang kafir tuh ngiri. Ya laitani kuntu turaba. Sehingga manusia, kalau dia tujuannya merasa sempurna hanya di dunia saja, maka dia seperti hayawan. Padahal kehidupan dunia itu belum sempurna. Artinya apa? Kita ini mengejar sesuatu di dunia, itu tujuannya untuk kehidupan yang sempurna di akhirat. Kita beramal, kita diberi anugerah harta untuk melakukan amal-amal soleh yang sifatnya maliyah. Diberikan tenaga untuk melakukan amal-amal soleh yang sifatnya jismiyah, jasadiyah, kan begitu. Diberikan kekuatan, diberikan ilmu untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu bedanya makna hayawan antara hewan dengan kehidupan yang sempurna. Makanya jangan sampai kita ini di dunia ini lalu kemudian menganggap bahwa kehidupan dunia itu sudah sempurna, sudah merasa tidak perlu akhirat, naudzubillah. Kalau itu berarti sama dengan hayawan, kan begitu jadinya. Itulah bedanya al-hayah dengan al-hayawan. Ternyata disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Lalu Allah sebutkan tujuannya. Liyabluwakum. Ya. Liyabluwakum. Agar Allah liyakhtabirakum fil hayah, agar Allah menguji kalian dalam kehidupan. Bala itu ujian. Kalau mengikuti ada namanya apa bala itu kan masdar ya. Lalu berderivasi mengikuti wazan ifta'ala jadinya ibtala. Ibtala itu bala yang lebih lebih banyak ujiannya. Para nabi, para utusan itu adalah orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu mendapatkan ibtila wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Jadi pertama ada yang memahami liyabluwakum itu apa? Orang mati itu menjadi bala bagi orang-orang yang masih hidup. Pertama bagi siapa? Orang-orang dekatnya. Kita itu kalau ditinggal orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, kan begitu. Maka itu menjadi satu pukulan yang luar biasa.
Dan itu harusnya menjadi ujian, yang ujian itu harus kita bisa mengambil ibrah. Kafa bil mauti wa idhah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kan begitu. Lah kita ini, kita tahu ya kalau ada orang wafat tuh, apalagi keluarga kita gitu. Kita tahu bahwa kita juga akan ada pada posisi orang itu. Dan kematian itu tidak bisa ditunda. Artinya begini. Ya Allah, jangan cabut dulu ya Allah, karena orang ini masih dibutuhkan oleh umat. Umum begitu. Kalau itu alasannya, maka seharusnya seyogyanya Rasulullah itu adalah orang yang paling dibutuhkan oleh umat. Tapi kan menjadi ujian setelah Rasulullah wafat itu kan. Jangan lihat di juz 4 itu, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Lanjutannya, afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Rasul itu meninggal atau kemudian terbunuh di medan perang, kalian akan berbalik lagi dalam kesesatan kalian? Balik lagi ke aqabikum. Maksudnya balik lagi kufur lagi, tidak mau taat lagi. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kan begitu. Nah, orang yang ditakdirkan oleh Allah kematiannya, itu pertama adalah bisa jadi ujian buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia bisa nggak mengambil ibrah dengan ujian itu? Mau nggak dia menjadi semakin baik? Kan berarti ujian. Termasuk ujian kesabaran. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Jadi ini ujian. Yang kedua, kalau orang sudah memahami itu, ya, maka diharapkan ketika kematian menghampiri orang itu, maka dia sudah banyak melakukan persiapan. Banyak melakukan amal-amal yang nanti dijelaskan ayyukum ahsanu amala. Nah, ternyata yang dijadikan Allah sebagai ujian itu tidak hanya kematian tapi kehidupan. Justru kehidupan inilah yang di dalamnya banyak ujian. Ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan kekurangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Orang itu kalau diteliti secara detail, itu pasti ada ujian-ujian yang dia lewati. Ada yang diuji dari sisi pasangannya, auzubillah. Ada yang diuji dari sisi anaknya. Makanya anak itu juga berpotensi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini harus kita waspada dan kita selalu memohon kepada Allah. Jangan sampai ada rasa, anakku kalau ngono anakku, hati-hati. Karena kita itu tidak pernah tahu. Terus pokoknya dungo sing akeh. Ada orang itu anaknya aman, hartanya rezekinya lancar, diuji orang tuanya. Kadang ada loh orang tua itu yang menjadi ujian bagi anaknya. Ada orang tua itu yang tidak senang dengan mertuanya, gawe berita-berita, kayak di sinetron-sinetron tuh loh. Itu juga jadi ujian. Ada anaknya itu sudah mencukupi orang tuanya, tapi orang tuanya itu hobinya tuh kemana-mana tuh minjem uang. Itu juga ada itu. Mau macam-macam lah ujian hidup di dunia. Ini bentuk-bentuk semuanya itu ujian. Ya. Tapi jangan sampai kita itu merasa begini. Dalam surah Al-Fajr dulu kan pernah kita bahas. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, Allah memberikan nikmat itu jangan kegeeran dulu. Yang penting tetap waspada. Kan begitu. Nanti tinggal dititeni. Tadi kembali ke tabarokah tadi. Kalau dengan anugerah Allah ini, umpama kemudahan rizkinya, kok tambah baik, insya Allah barokah. Karena tadi dibuka dengan tabarokah. Tapi kok kemudian tambah jauh, hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj. Kan begitu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, auzubillah.
Atau kalau di juz 7 pertengahan itu, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Sampeyan delok orang yang ahli dugem, orang yang ahli kemaksiatan. Mama di Indonesia nih ada seorang pengacara kondang. Dia itu punya klub malam di beberapa tempat, termasuk di Bali ada. Saya tidak sebut nama, nanti jadi masalah. Wah, memang non Muslim dia. Tapi kemudian diupload, dia bangga dengan kekayaannya, bangga dengan klub-klubnya itu, yang anak buahnya itu, yang wong wedok banyak yang nggak kena itu, yang diramut sama dia. Kalau itu memang non Muslim. Kadang-kadang ada yang dia sebenarnya Muslim, tetapi kemudian tambah jauh ini berarti tidak barokah, naudzubillah. Kalau itu juga begitu. Jadi apa tadi ayatnya? Ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, kan begitu. Sampai ketika mereka itu pokoknya fariha itu bergembira sampai lupa diri terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu apa? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami cabut seketika, maka dia hanya berputus asa, nggak bisa apa-apa. Nah, makanya. Terus yang kedua, ketika kita sedang diuji, itu jangan kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lalu merasa, ya Allah, kenapa kok disempitkan, ya Allah, kula niki. Lalu suudzon, naudzubillah. Ini jangan sampai terjadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Loh ini. Habis waktunya? Belum ya? Lanjut mau? Dilanjut sedikit lagi. Ayyukum ahsanu amala. Ternyata ujiannya itu, ujian yang bentuknya macam-macam tadi itu dilihat oleh Allah, yang dinilai itu siapa di antara kalian yang paling bagus prosesnya. Amala itu ada proses. Jadi yang dinilai itu bukan siapa yang paling bagus hasilnya, tetapi amalnya. Karena kita yang wajib itu berproses untuk menjadi baik. Hasil serahkan pada Allah. Tapi insya Allah kalau prosesnya baik, maka hasilnya insya Allah juga akan mengarah kepada hal yang baik. Hasilnya juga baik. Ayyukum ahsanu amala. Jadi, tapi yang menjadi catatan kita, yang menilai itu Allah. Jangan sampai kita ini merasa melakukan kebaikan lalu kita sudah merasa paling baik. Itu tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Gus Bahak itu pernah cerita, termasuk ketika ngaji tafsir ini ya. Ayyukum ahsanu amala. Jadi wong ono lirune titik-titik itu wajar, dan itu agar orang itu biar melihat orang lain itu tidak kemudian lantas merasa bahwa dia paling baik, yang lain itu melakukan salah. Kan kadang kita ini, kalau hari ini kita sudah ditakdir menjadi orang baik, itu karena memang banyak kekurangan dan aib-aib kita itu yang ditutup oleh Allah. Tapi jangan lantas kemudian kita mengatakan bahwa orang yang melakukan keburukan hari ini itu mesti endingnya mesti buruk. Belum tentu. Yang penting itu ada progres untuk melakukan kebaikan. Makanya kita tetap berkewajiban untuk mengajak. Kan begitu. Ayyukum ahsanu amala ay atwa'u lillah. Ini yang paling taat kepada Allah, itu dalam tafsirnya begitu. Jadi yang paling taat, yang paling takwa. Tapi ingat, itu semua adalah huwa a'lamu bimanittaqo. Jadi Allah yang paling tahu siapa orang yang bertakwa. Yang paling takwa itu siapa. Jadi jangan sampai kita merasa sebagai orang yang paling baik. Yang penting kita ini ada progres untuk menjadi lebih baik. Itulah nanti kembali kepada barokah tadi itu, yang dibuka dengan tabarokah. Dan ayat kedua ini ditutup dengan wahuwal azizul ghafur. Kenapa tidak aziz saja? Kenapa tidak wahuwal azizul hakim? Menutup ayat itu selalu berkaitan dengan ayat yang sedang disampaikan, yang sedang dibahas. Itu mesti sesuai itu. Luar biasa itu.
Sekarang kita masuk ke makna Al-Aziz. Ini berapa menit lagi Ustaz? Sudah? Terus nanti gimana? Nanti bagaimana penutup ayat ini? Kenapa tidak wahuwal azizul hakim? Innahu huwal azizul hakim. Al-Aziz itu apa? Al-Ghafur itu apa? Kenapa ini dipadukan? Ini memiliki makna yang luar biasa mendalam, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan penutup ayat ini, dan kita lanjutkan pada ayat berikutnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithul kitaba wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.